Berarti di antara cirinya orang yang bertakwa adalah dia mampu dan mau melakukan muhasabah. Lebih ketat daripada ketika dia menilai temannya. Bismillah, kita mulai kajian kita malam hari ini. Temanya muhasabah atau introspeksi diri. Ini teman-teman mungkin sering juga menggunakan istilah-istilah yang senada. Kadang-kadang menggunakan istilah refleksi. Introspeksi ini juga sebenarnya sejenis refleksi. Hanya saja refleksi ke dalam. Refleksi itu berpikir mendalam tentang sesuatu. Hanya saja ketika refleksi itu tentang diri kita yang bagian dalam, itu namanya introspeksi. Nanti ada filosof yang pakai istilah retrospeksi. Kalau retrospeksi itu fokusnya ke masa lalu. Jadi berpikir tentang apa yang sudah terjadi kemarin. Yang sebelumnya itu namanya retrospeksi. Jadi kalau ke dalam namanya introspeksi tentang diri kita sendiri. Kalau tentang yang sudah terjadi namanya retrospeksi. Kadang-kadang juga pakai istilah kontemplasi. Kalau kontemplasi ini pemahamannya adalah berpikir mendalam dan utuh, luas, lengkap. Semua dimensinya dijelajahi. Ini biasanya orang menyebutnya kontemplasi. Baik, itu untuk istilah-istilah ya, biar kita kritis dalam menggunakannya. Kalau refleksi biasanya fokus pada satu objek. Kalau objek itu ke dalam namanya introspeksi. Baik, kita lanjutkan. Saya awali dari sebuah jargon yang populer sekali di dunia filsafat, yaitu know thyself atau gnosis auton. Itu tulisan Yunaninya seperti itu. Artinya, kenalilah dirimu. Teman-teman yang fokus ke Islamic Studies mesti ngerti man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Jadi know thyself itu kenali dirimu, karena kuncinya hidup kita adalah identifikasi kita, pengenalan kita tentang siapa aku. Jadi orang yang tidak kenal dirinya, dia susah untuk bertindak, dia susah untuk bahagia, dia susah untuk mengekspresikan diri, mengaktualkan diri. Wong dia nggak ngerti siapa aku. Jadi mengapa kita harus muhasabah? Muhasabah itu upaya kita untuk kembali mengenali diri kita. Jangan-jangan kemarin-kemarin setahun ini kita mengalami banyak sekali masalah yang macam-macam. Jangan-jangan kita kehilangan diri kita. Kalau bahasa filsafat sering disebut kehilangan identitas. Seolah-olah bukan aku yang kemarin-kemarin itu. Kita diserbu corona sejak bulan April. Nah itu kita seperti orang panik, melakukan banyak hal, mempaniki banyak hal. Nah itu mungkin di tengah-tengah sela-sela kegelisahan, kegalauan, kepanikan kita itu ada beberapa bagian yang kita kehilangan jati diri. Seolah-olah kita ini bukan kita yang biasanya. Kita lupa kalau kita itu ya manusia. Yang manusia itu sangat wajar kalau kadang ya sakit, kadang ya sehat. Ada banyak ujian yang macam-macam. Ada banyak cobaan dari Allah yang macam-macam. Kita juga punya Allah dan lain sebagainya. Ini kan sering membuat kita lupa. Maka momen akhir tahun ini
Semoga bisa jadi bahan kita untuk muhasabah. Oke, yo malam hari ini saya tidak akan ngomong detail isinya muhasabah apa. Saya hanya nanti saya arah-arahkan saja, saya beri kerangka-kerangka, mungkin bermanfaat untuk teman-teman menjalani muhasabah. Karena yang tahu siapa dirimu yo kalian sendiri. Jadi akan lebih indah kalau muhasabah ini teman-teman melakukannya sendiri. Mungkin besok malam. Sendirian, nyari momen yang hening, lakukan dengan jernih, nilailah dirimu sendiri. Mungkin kemarin-kemarin kita ini sangat capek, sibuk menilai orang lain. Ayo kita sisihkan waktu barang sebentar untuk menilai diri kita sendiri. Yo meskipun sebenarnya muhasabah ini tidak harus nunggu tahun baru atau nunggu momen apa, anytime, setiap waktu kalau teman-teman memang berkeinginan untuk muhasabah bisa dilakukan. Silahkan nyari momen sendiri, misalnya tidak setuju, Pak, malam tahun baru itu kan bukan malam kita, Pak, itu malamnya kelompok sana, bukan? Ya monggo lah kalau punya pendapat seperti itu, tapi tetap harus punya momen tersendiri untuk muhasabah, menilai diri kita. Karena kalau kita tidak menghitung diri kita, tidak muhasabahi diri kita, khawatirnya kita ini sebenarnya banyak kelirunya tapi merasa benar terus. Sebenarnya sudah keluar jalur tapi merasa masih on the right track. Nah, jadi inilah pertimbangan saya mengapa sebenarnya dulu sudah bolak-balik saya sampaikan tentang muhasabah. Malam ini saya angkat lagi untuk sekedar mereview beberapa materi kita. Siapa tahu akhir tahun ini ada gunanya untuk teman-teman bermuhasabah. Baik, jadi patokannya itu ya. Kalau dari filsafat, know thyself. Ini sebenarnya maksim atau kalimat quotes yang disampaikan pertama kali oleh filosof pertama, yaitu Thales. Tapi kata-kata ini juga dipakai oleh Socrates. Kemudian dipakai juga oleh muridnya Plato. Pythagoras juga memakai ini. Heraklitus memakai ini. Ada lagi filosof yang saya ingat pakai kalimat ini, Solon. Solon ini tokoh yang menjadi founding father-nya demokrasi di Athena. Karena memang kalimat ini khas Yunani kuno. Baik, ini untuk memancing kita saja. Nah, kalau ini dulu saya sampaikan pada sesi muhasabah ketika kita membahas Imam Hasan Al-Basri. Jadi ini kalimat-kalimat dari Imam Hasan Al-Basri. Silahkan teman-teman nanti direview lagi. Dulu kita 1 bulan membahas tentang muhasabah. Jadi menurut Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan dapat predikat takwa sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat dibandingkan seorang teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Jadi ini agak berat ini. Menurut Imam Hasan Al-Basri justru ini hubungannya dengan ketakwaan. Berarti di antara cirinya orang yang bertakwa adalah dia mampu dan mau melakukan muhasabah. Lebih ketat daripada ketika dia menilai temannya. Kita ini kan canggih kalau menilai teman. Kita ini luar biasa kalau mengomentari orang lain. Kalau tidak percaya, yo silahkan cek medsos-medsos kita itu kan perlombaan komentar, perlombaan menilai orang lain secara luar biasa. Padahal Imam Hasan Al-Basri dibalik oleh beliau, justru kalau kita lebih ketat memuhasabahi diri sendiri, menunjukkan derajat atau level ketakwaan kita.
Ya meskipun kalau kita sedang menilai diri kita sendiri, tidak harus diposting di medsos. Atau kalau mau diposting di medsos, ya dibikin privat saja. Oke, nah yang kedua, ini saya untuk mengantarkan kita dulu, biar situasi batinnya nyambung dengan muhasabah. Seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia mampu menasehati dirinya dan selalu menghisap dirinya. Kemudian yang ketiga, di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ini untuk memageri muhasabah tadi ya, bahwa kita ini sering melakukan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak urgent dalam kehidupan kita. Hati-hati, jangan-jangan itu isyarat bahwa Allah mulai menjauh dari kita, Allah mulai berpaling dari kita. Maka perlu kita sering muhasabah untuk ngitung-ngitung, yang saya lakukan ini manfaat apa enggak, penting apa enggak. Baik, ini pengantar dari Imam Hasan Al-Basri tentang pentingnya muhasabah. Semoga teman-teman masih ingat ketika dulu kita banyak membahas tentang para sufi, termasuk yang membahas muhasabah. Baik, nah kita awali sekarang muhasabah kita dengan menengok status jiwa kita. Ini kalau saya Inggriskan state of soul. Ini saya ngambil dari Imam Ghazali, saya mengambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mengambil juga dari Imam Mawardi. Pernah juga menjelaskan level-levelnya jiwa. Nah, ayo kita lihat. Dari 4 level ini kita ada di mana? Jadi ada kondisi jiwa yang paling rendah, kondisi jiwa yang amarah. Kemudian lebih tinggi satu level, kondisi jiwa yang lawamah. Kemudian nambah satu level lagi, kondisi jiwa yang mulhamah. Dan puncaknya adalah kondisi jiwa yang mutmainnah. Sekarang kita tengok diri kita ini ada di level mana. Kalau kita ini masih senang melakukan hal-hal yang dilarang, dosa, maksiat, dan yang sejenisnya, dan merasa biasa saja, nyaman saja melakukan yang seperti itu, berarti kita ada di level jiwa yang amarah. Jadi wis dosa tapi seneng atau nyaman, salah tapi enjoy aja. Nah, ini amarah. Jadi, ngerti sih kalau bohong itu dosa, ngerti sih kalau bikin hoax itu dosa, ngerti sih kalau membuat fitnah itu dosa, tapi nyaman saja, seneng saja Pak. Saya lihat orang gegeran rame. 1-2 kali saya pernah ada yang ngomong begitu. Suka saya Pak kalau lihat orang itu konflik. Kalau sepi tidak asik Pak. Yang asik itu kalau ada orang gegeran, sekali-sekali dipancing dengan berita-berita bohong. Nah, hati-hati kenyamanan kita saat melakukan dosa, menjalani maksiat, itu menunjukkan level kita ada di level jiwa yang paling rendah, yaitu level amarah. Nah, ya kalau dalam bahasanya Al-Quran ini biasanya karena nafsu. Nafas itu la ammarotum bisu. Jadi levelnya masih amarah. Nah, naik satu level lawamah.
Kalau lawamah ini kita tahu mana baik, mana buruk. Sebenarnya saya tahu ini dosa, Pak. Tapi menghindarinya susah. Dan setiap kali melakukan dosa, saya kok ya menyesal mengapa kok saya melakukan dosa. Nah, ini lebih baik daripada yang makom amarah tadi. Kalau yang makom amarah itu seneng dia, enjoy melakukan dosa. Tapi kalau yang lawamah ini, dia merasa menyesal. Jadi masih mudah terjerumus dalam salah, dalam dosa. Ya tahu dia ini salah, tapi kok ya susah menghindarinya. Akhirnya dia menyesal. Nah, ini lawamah. Jadi batinnya itu selalu dalam pertentangan. Jadi saya tahu ini salah, saya tahu ini tidak baik, saya tahu ini tidak seharusnya. Ini pertarungan terus. Tapi yang menang adalah yang buruk. Yang menang adalah yang dosa. Meskipun nanti akhirnya dia menyesal. Nah, ini kondisi jiwa lawamah. Ayo sekarang kita lihat ya, tengok ke dalam diri kita. Pernah nggak ngalami yang begitu? Dari sekian pertarungan antara baik dan buruk dalam diri kita, yang menang yang mana? Kalau yang menang yang buruk dan kita tidak menyesal, berarti kita ada di level amarah. Tapi kalau yang menang yang buruk dan kita menyesal sekali, kita ada di level lawamah. Naik satu level lagi ada mulhamah. Ini dari kata-kata ilham. Nah, ini sama, dalam dirinya pertarungan antara yang baik dan yang buruk. Tapi dalam pertarungan ini yang baik menang. Jadi sukses. Meskipun kadang-kadang itu ada tambahannya. Kadang-kadang masih rindu kepada nikmatnya nafsu, nikmatnya dosa. Nah, jadi misalnya yang biasa minum terus tarung, wah alhamdulillah Pak saya sekarang tidak minum. Tapi yo membayangkan minum itu enak aja nih Pak. Itu mulhamah. Alhamdulillah Pak saya sekarang sudah tidak curang lagi. Saya jujur terus. Tapi dulu Pak, waktu saya suka curang itu asik sekali Pak. Saya banyak untung itu. Untungnya banyak waktu saya curang itu. Nah, ini mulhamah. Jadi yang menang kebaikan dalam dirinya, meskipun kadang-kadang ada bersitan-bersitan dalam jiwa kita untuk, wah dulu ya waktu saya masih muda itu masih suka motoran, masih suka itu ganggu orang malam-malam itu, wah rasanya dulu itu asik, itu mulhamah. Sekarang enggak lagi sih, ngerti karena itu salah. Tapi masih ada sedikit-sedikit kerinduan ke masa lalu, padahal masa lalu itu mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya, atau kesalahan, atau kekhilafan. Nah ini berarti levelnya mulhamah. Jadi yang dipilih sudah benar kebaikan, meskipun masih ada sedikit-sedikit keinginan untuk melakukan yang salah. Dan puncaknya nafas, state of soul yang paling puncak adalah mutmainnah. Mutmainnah ini jiwa yang stabil, tenang, mantap dalam kebaikan. Kalau ini sudah tidak ada pertarungan lagi. Jadi sudah mantap, stabil dalam kebaikan. Jangan lupa kalau di surat Al-Fajr itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti yang bisa mulus langsung hadir ke hadapan Allah adalah jiwa-jiwa yang makomnya sudah mutmainnah. Berarti jiwa yang sudah stabil, tenang, mantap, nyaman dalam kebaikan. Ayo. Nah, ini bahan pertama untuk teman-teman besok mungkin mau muhasabah. Ayo dicek level jiwa kita ada di mana. Kita ini masih tergolong amarah, lawamah, mulhamah, atau mutmainnah. Jadi
Mari sibuk dengan diri kita dulu. Nggak usah pakai teori ini untuk nuding-nuding orang lain. Ayo dibereskan dulu diri kita. Nanti insya Allah kalau sudah mutmainnah, ada jalan untuk membantu orang lain menilai diri mereka. Tapi untuk tahap kita yang awal, ayo kita menilai diri kita sendiri. Kita ini ada di kondisi jiwa yang mana. Nah, saya lanjutkan, ini bahan kedua untuk muhasabah kita. Jadi, semoga kita tidak lupa hakikat kehadiran kita di muka bumi ini adalah lillahi wa ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita ini dulu asalnya dari Allah, kehadiran kita diridhoi oleh Allah, tapi mengemban misi untuk kembali lagi kepada Allah. Manusia dengan segala karakternya, apakah kelebihan maupun kekurangannya, itu membawa misi ilaihi roji'un. Maka semangat muhasabah adalah semangat menilai rute perjalanan kita. Apakah memang rute kita ini sudah lurus ilaihi roji'un? Ibaratnya GPS-nya ini sudah benar enggak, kita ini arahnya nanti akhirnya Allah. Atau jangan-jangan kita sudah melenceng jauh. Atau jangan-jangan kita selama ini mandek saja, enggak berkembang-berkembang. Nah, jadi bahan kedua untuk muhasabah, ayo dicek. Perjalanan kita ilaihi roji'un yang benar apa enggak. Semua yang kita lakukan, kalau ini ilaihi roji'un, berarti segala yang kita lakukan harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah. Kayak kalau teman-teman mau melakukan perjalanan, itu kan setiap waktu perjalanan bertambah, kita semakin dekat dengan tujuan. Kalau memang tujuan kita Allah, ilaihi roji'un, berarti apapun yang kita lakukan, baik dalam bentuk kata, perbuatan, pikiran, itu harusnya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Berarti perjalanan kita sudah benar. Tapi kalau perjalanan yang kita lakukan malah menjauh dari Allah atau tidak tambah dekat dengan Allah, ya berarti kita salah jalan atau mandek. Nah, bekalnya apa ilaihi roji'un itu di catatan saya ada 4. Ya ini gambar peta lengkapnya, ya manusia itu punya 2 amanah. Yang pertama amanah kehambaan dan amanah kemanusiaan. Menjadi manusia yang baik dan menjadi hamba Tuhan yang baik. Itulah jalan ilaihi roji'un. Yang satu tidak boleh menafikan yang lain. Jadi yang satu dan yang lain saling mendukung. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu seperti 2 sisi mata uang. Kalau kita jadi manusia yang baik, berarti sekaligus saat itu kita juga hamba yang baik. Dan wujud dari seorang hamba yang baik itu manusia yang baik. Jadi ini 2 hal yang satu paket. Makanya kalau dalam Al-Quran, kalau teman-teman jeli, ayat-ayat ibadah itu selalu nyambung dengan kesalehan sosial, dengan efek kebaikan moral atau kebaikan akhlak kemanusiaan. Nah, silahkan nanti diteliti bagaimana puasa itu punya efek menahan diri, bagaimana sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar, bagaimana zakat itu membersihkan harta dan lain sebagainya. Jadi kehambaan dan kemanusiaan itu satu paket lengkap yang disitulah kita rute yang harus kita tempuh menuju Allah. Bekalnya 4. Jadi yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kesadaran, yang ketiga kebaikan, dan yang keempat perbaikan.
nanti satu-satu saya jelaskan. Kalau pengetahuan jelas, tidak mungkin kita bisa ilaihi roji'un tanpa ilmu. Tetap kita butuh ilmu, butuh pengetahuan, makanya mencari ilmu itu wajib. Tolabul ilmu itu fardhotun. Mengapa? Ya, dia jalan utama yang pertama yang harus kita miliki untuk bisa nyampe menuju Allah. Tapi tentunya tidak berhenti di pengetahuan saja. Pengetahuan saja, ya nanti akhirnya hanya memperbanyak koleksi perpustakaan atau memperbanyak bahan debat dan dialog saja. Harus ada kelanjutannya, yaitu kesadaran. Kesadaran itu berarti kemampuan dan kemauan untuk menjalankan pengetahuan tadi. Banyak orang pinter yang tidak sadar. Itu yang membuat kadang orangnya pinter, tapi manifestasi pikiran dan perbuatannya tidak relevan dengan ketinggian ilmunya. Berarti dia kehilangan aspek kesadaran. Jadi banyak yang ilmunya tinggi tapi tidak sadar, maka ilmu itu hanya nyampe di mungkin mimbar-mimbar diskusinya, tapi kelakuannya tiap hari tidak berubah. Maka setelah ada pengetahuan, butuh kesadaran. Saya definisikan tadi, kesadaran itu kemauan dan kemampuan untuk menjalani. Kemudian setelah sadar, ya kebaikan. Kebaikan ini saya terjemahkan ringkas dari amal soleh. Jadi disinilah manifestasi fisik, manifestasi nyata dari pengetahuan dan kesadaran kita. Jadi ya tahu, ya mau, dan akhirnya dijalankan beneran. Ini 3 level pertama. Pengetahuan, kesadaran, kebaikan. Nah, yang keempat, ini karena kita tahu bahwa hidup kita ini tidak sempurna, kita ini banyak kekurangan-kekurangan, kita ini banyak kelemahan-kelemahan, maka pengetahuan dan kebaikan yang kita jalani juga sifatnya selalu perlu diperbaiki. Jadi selalu perlu ditingkatkan lagi. Maka ada unsur yang keempat, yaitu perbaikan. Jadi perbaikan ini maksudnya berarti ya kita tidak berhenti merasa diri kita sudah tahu dan sudah benar, baik dalam pikiran maupun perbuatan, tapi kita juga sadar bahwa kita ini perlu ditingkatkan lagi, perlu lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya di situ yang keempat saya tulis perbaikan. Jadi pengetahuan, kesadaran, kebaikan, dan perbaikan. Ini jalan kita ilaihi roji'un. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi ya, yang longgar hatinya kalau live online seperti ini ya memang problemnya di jaringan. Mohon maaf tadi kepotong juga akhirnya. Saya tak melanjutkan share screen lagi. Baik, ini saya anggap cukup nggih untuk yang ilaihi roji'un. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini yang pertama tentang pengetahuan. Saya tahu hari ini problem kita untuk pengetahuan bukan kita ini tidak tahu atau kurang pengetahuan. Tapi kita ini hari ini diserbu oleh
gelombang pengetahuan yang tidak ada habis-habisnya. Tiap hari kita berhadapan dengan medsos, dengan laptop, dengan HP, bahkan forum-forum kajian semacam ini sepanjang pandemi ini saya kira sudah jumlahnya ribuan. Nah, gelombang pengetahuan yang luar biasa menyerbu kita. Maka menurut saya penting hari ini kita introspeksi dengan, ini saya bawa kategori-kategorinya Imam Ghazali dari Ihya. Jadi mari kita filter pengetahuan, mari kita filter wawasan keilmuan yang menghampiri kita. Imam Ghazali punya kategori ilmu itu ada kalanya mahmudah, ada kalanya mazmumah. Jadi pengetahuan atau ilmu itu punya kategori mahmudah, punya kategori mazmumah. Mahmudah itu berarti terpuji, mazmumah itu tercela. Terpuji atau tercela itu bisa karena isinya, bisa karena prosesnya, bisa karena hasil atau efeknya. Jadi kalau Imam Ghazali menjelaskan yang isinya mazmumah itu jenis-jenis ilmu yang merusak. Imam Ghazali mencontohkan ilmu sejenis ilmu sihir, ilmu santet, dan yang seperti itu. Mungkin hari ini termasuk ilmu-ilmu yang mungkin untuk menipu orang, membuat hoax, membuat berita palsu, dan lain-lain. Itu perlu kita beri kategori ilmu yang mazmumah. Kita tidak perlu ngerti yang seperti itu. Kita kejar saja yang mahmudah. Ada juga sebenarnya ilmunya mahmudah, tapi proses kita mencari atau proses kita menyampaikannya tercela. Mungkin mencari ilmunya dengan cara kalau di kampus itu model plagiat, atau mencari ilmunya dengan cara beli buku bacaan misalnya. Nah, itu bahasa saya itu mazmumah dari sisi prosesnya. Hati-hati, nanti jangan sampai ilmunya tidak barokah dari situ. Atau dari sisi hasil atau efeknya. Hasil atau efeknya ini ya berarti manfaat dan mafsadatnya. Ilmunya benar, prosesnya benar, tapi ternyata kurang manfaat. Isinya malah merusak. Mungkin penggunaannya tidak tepat. Nah, di situ ada kategori-kategori. Ini saya bahasa Indonesiakan dari Ihya itu. Ada ilmu itu yang diyakini saja, ada yang harus dipahami, ada yang perlu dijalani, atau ilmu untuk dihindari. Yang harus kita jalani apa, yang harus kita hindari apa. Ini juga butuh pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Ada juga kategori lain. Imam Ghazali menyebutnya fardu ain atau fardu kifayah. Itu bahasa saya keharusan dan keutamaan. Jadi misalnya ilmu tentang sholat yaitu kita harus tahu. Ilmu tentang puasa kita harus tahu. Kewajiban kita. Ilmu tentang makan kita harus tahu. Kalau tidak makan kan kita bisa mati, tentang kesehatan. Nah, ada juga yang keutamaan-keutamaan. Jadi, yang tidak harus semua orang tahu. Yang ahli biologi, ilmunya mendalam di biologi. Yang ahli fisika, mendalam di fisika. Itu penting semua, tapi keutamaan-keutamaan. Tidak wajib setiap orang ngerti. Ada juga yang bukan keharusan, bukan keutamaan, tapi kesia-siaan. Kesia-siaan itu kita capek-capek belajar, kita capek-capek mencari ilmu, hanya habis tenaga, habis waktu. Nah, itu kesia-siaan namanya. Tidak ada gunanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Capek-capek
lihat debat, lihat diskusi, lihat TV, tapi kok yo hasilnya apa? Tidak tahu. Malah tambah sumpek, tambah rusak. Itu kesia-siaan. Itu 3 kategori keilmuan versinya Imam Ghazali. Jadi ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, yang terakhir kalau ini kita mesti ngerti ya, manfaat dan mafsadat. Ilmu itu membawa kebaikan ataukah membawa kerusakan. Ini juga bisa tergantung isinya, bisa tergantung prosesnya. Ada ilmunya baik, tapi digunakan untuk yang jelek-jelek, untuk yang merusak-merusak. Ada juga begitu. Oke, atau Pak ini ilmunya, isinya sebenarnya merusak kok Pak. Saya hanya ingin tahu saja, tidak ada gunanya apa-apa. Oh, jangan-jangan itu hanya buang waktu saja. Kalau memang begitu, jatuhnya nanti kesia-siaan. Nah, kita sendiri yang ngukur. Nah, muhasabah bidang pengetahuan ini, kita pertama-tama harus bertanya, apakah aku sudah punya ilmu tentang apa yang harusnya aku ketahui? Itu yang pertama. Setelah itu baru yang lain, yang keutamaan. Kemudian boleh ditanyakan wawasan-wawasan, upaya-upayaku menambah ilmu selama ini ada ndak sih yang jatuhnya kesia-siaan? Atau jangan-jangan hanya merusak pikiranku saja. Saya suka sih ikut di grup sana itu, tapi kok yo setiap saya baca isinya diskusi ndak karu-karuan, ngerusak pikiranku saja. Nah, itu kita juga harus waspada. Karena pengetahuan yang kita masukkan dalam diri kita, itulah nanti yang jadi patokan, yang jadi standar hidup kita nanti wujudnya akan seperti apa. Jadi kuncinya ada di pengetahuan yang masuk. Maka jangan sampai yang masuk itu hal-hal yang mazmumah. Alhamdulillah kalau mahmudah. Kita juga harus ngerti mana yang diyakini, mana yang untuk dipahami, mana yang untuk dijalani, dan mana yang untuk dihindari. Yang dihindari pun kita harus tahu, karena jangan sampai harusnya kita hindari, tapi malah kita jalani. Harusnya kita jalani, kita hindari. Ada yang cukup diyakini, tapi ada yang perlu dipahami. Dipahami berarti difikirkan secara mendalam. Ada ilmu khususnya. Tapi ada juga bagian pengetahuan yang cukup diketahui saja. Nah, jadi ayo level muhasabah untuk pengetahuan, kita tengok isi pikiran kita selama ini. Kalau ada yang hanya sia-sia, tidak ada gunanya, apalagi yang mafsadat, atau ada yang mazmumah, mari secara sengaja kita sisihkan dari isi kepala kita. Atau kita menghindar dari situasi yang menyebabkan kita menyerap informasi yang mazmumah, atau pengetahuan yang mafsadat, atau aktivitas ilmu yang sia-sia. Hanya habis biaya, habis tenaga, habis kuota, tapi tidak ada manfaatnya. Jadi ini level muhasabah yang pertama. Tadi kan bekalnya menuju Allah itu yang pertama ilmu atau pengetahuan. Maka ayo kita muhasabai aspek pengetahuan kita sudah benar apa enggak. Kalau pengetahuannya sudah keliru, sudah mazmumah, apalagi mafsadat, kemungkinan nanti pengetahuan ini justru akan membawa kita semakin jauh dari Allah. Kita tidak jadi ilaihi roji'un. Ini yang pertama, step pertama, pengetahuan. Kita lanjutkan ke step kedua, kesadaran. Nah, kalau kesadaran ini hubungannya dengan kemauan kita untuk menjalani apa yang kita ambil dari pengetahuan. Nah, kesadaran itu saya bagi 3.
Jadi kalau pengetahuan itu bahannya, kesadaran ini wadahnya. Ada isi, ada bentuk, ada manifestasi. Silahkan dilihat gambarnya itu. Jadi, mari membangun kesadaran. Ayo kita tengok diri kita. Kesadaran kita itu isinya seperti apa, bentuknya apa, manifestasinya bagaimana. Kita bahas pertama ya, isi. Ini saya membedakan isinya kesadaran itu bisa 3. Yang pertama basyariyah, yang kedua insaniyah, yang ketiga ilahiyah. Kalau ada yang tanya, Pak, kadang-kadang kan ada Pak orang jahatnya luar biasa. Itu apa tidak masuk juga di situ kesadaran hayawaniyah misalnya, enggak. Kalau ada hayawaniyah itu dalam bahasa saya sebenarnya dia belum sadar. Kalau ini sudah sadar. Cuma ada kategori-kategorinya. Jadi yang pertama isi, ya saya jelaskan satu-satu. Kesadaran basyariyah itu kesadaran pemenuhan kebutuhan kemanusiaan fisikal saja. Itu basyar. Jadi kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan berhubungan dengan orang lain, kebutuhan untuk menikah, kebutuhan yang fitri-fitri, fitroh-fitroh kemanusiaan itu kebutuhan basyariyah. Nah, tidak salah orang punya kesadaran basyariyah, tapi tidak boleh melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas, jadinya negatif. Makan itu bagus, kurang makan atau kebanyakan makan, jelek. Jadi menikah itu utama, seks itu bagus, tapi berlebihan di situ atau kekurangan di situ, itu negatif. Jadi ini kesadaran basyariyah. Orang tidak boleh berhenti di situ saja harusnya. Tapi itu harus dilewati basyariyah itu. Tidak boleh orang, Pak, saya demi hidup untuk Allah saja saya tidak menikah, Pak. Atau saya tak puasa terus, Pak. Atau saya tak sholat malam terus, Pak. Tidak manusiawi. Kalau tidak manusiawi, bahkan oleh Rasulullah dimarahi. Itu nanti kan ada hadisnya, faman rohiba an sunnati falaisa minni. Wong Rasul juga menikah, Rasul juga tidur, dan juga sholat malam, Rasul juga puasa dan juga buka puasa. Jadi ini kesadaran basyariyah, dipenuhi secukupnya dan jangan berhenti di situ. Orang yang berhenti di kesadaran basyariyah, ya level kemanusiaan dan level ketuhanannya tidak tergarap. Fokusnya hanya isi perut. Ingin sukses dan berhasil di level kategori-kategori pemenuhan kebutuhan. Biasanya terus berlebihan di situ. Itu level kesadaran basyariyah. Kalau ada orang bilang begini misalnya, loh, saya mencari rezeki dengan segala cara, kadang-kadang bohong itu kan tidak masalah. Ini kan demi anak istri, demi memenuhi kebutuhan dasar dalam keluarga misalnya. Itu orang yang pikiran semacam ini, kesadarannya berarti levelnya masih basyariyah. Jadi ya, hanya di level materi saja, pemenuhan kebutuhan fisik saja. Tidak salah, tapi dia belum utama. Jadi, itu ya, yo masih lebih bagus daripada orang yang kesadarannya kesadaran hayawannya. Yang kesadarannya, kalau bahasanya Al-Quran, bahkan asfala safilin, lebih rendah daripada binatang. Basyariyah ini sudah kesadaran kemanusiaan, tapi fokusnya hanya pada aspek duniawiyahnya saja. Nah, naik satu level ada kesadaran insaniyah. Ini sudah masuk kesadaran kemanusiaan yang lebih tinggi.
sudah masuk dimensi ilmu, sudah masuk dimensi budaya, akal budi, peradaban. Disinilah manusia berperan sebagai khalifahnya dengan segala karakter-karakter yang baik. Ini kesadaran insaniyah. Jadi bagaimana manusia menggunakan akal budinya untuk mengelola kehidupan. Tidak sekedar memenuhi kebutuhannya. Nah, ini kesadaran level 2. Disinilah manusia di level khalifah. Yang untuk ini Allah wa'allama adamal asma'a kullaha. Nah, yang ketiga isi kesadaran adalah kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah itu fokusnya jiwa kita, orientasinya hanya Allah saja. Nah, ini kesadaran ilahiyah namanya. Oke, jadi ada basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Ayo kita tengok dalam dirimu masing-masing, kesadaranmu isinya apa sekarang. Kalau yang kamu pikir hanya, Pak, kapan saya lulus, kemudian dapat ijazah, kemudian cari kerja, kemudian kawin, kemudian punya anak, membesarkan anak, itu saja yang ada di pikiranmu, ya berarti engkau ada di kesadaran basyariyah. Tidak salah, cuma perlu kamu naikkan lagi levelnya biar tidak hanya itu. Karena kehadiranmu di muka bumi tidak hanya untuk cari uang kemudian membesarkan anak berketurunan, tapi ada misi yang lebih mulia. Atau kalau di pikiranmu, Pak, saya sekarang itu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya berikan untuk masyarakat, bagaimana cara saya meningkatkan kualitas diri saya, bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang sekeliling saya. Alhamdulillah kesadaranmu adalah kesadaran insaniyah. Atau yang ada di pikiranmu adalah, Pak, saya melakukan semua yang menurut saya benar, semua yang menurut saya baik, itu hanya demi Allah saja. Saya menghadirkan Allah dalam setiap langkah, setiap pikiran, setiap apapun yang saya lakukan. Itu berarti kesadaranmu adalah kesadaran ilahiyah. Jadi ada kesadaran basyariyah, insaniyah, ilahiyah. Nah, ayo kita muhasabah diri kita ini isinya apa sekarang kesadarannya. Yang sibuk muncul di pikiran kita itu apa? Basyariyah, insaniyah, atau ilahiyah. Itulah level kesadaran kita. Terus bentuknya sekarang. Kalau bentuknya kesadaran itu saya rangkum jadi 3. Itu ada kesadaran kewajiban, ada kesadaran kebutuhan, ada kesadaran cinta. Ini sering saya sampaikan di beberapa kali pertemuan. Jadi kalau kewajiban itu berarti yang kau orang baik melakukan segala jenis kebaikan, tapi sifatnya karena engkau merasa itu kewajibanmu. Kalau kewajiban itu kan seperti aturan yang dibebankan. Bahkan ada kesan dipaksakan. Harus kamu lakukan. Itu kewajiban. Jadi sudah baik. Cuma rasanya masih beban. Mengapa engkau sholat? Ya karena umat Islam wajib sholat. Ini rasanya kan beban. Kalau boleh libur tidak sholat, alhamdulillah. Nah, itu berarti masih kewajiban. Kok mau puasa 1 bulan? Ya orang Islam ya wajib. Tidak salah bahwa orang Islam itu wajib. Tapi kalau berhenti hanya di kewajiban, ya rasanya puasa itu beban. Nah, sudah benar kewajiban. Tapi ada yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan. Jadi kalau kewajiban itu kan seolah-olah yang butuh bukan saya. Saya sholat ini wajib. Kalau boleh saya tidak sholat. Tidak merasa butuh terhadap sholat. Maka ada yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan. Saya sholat, Pak. Sebagai manusia saya butuh sholat. Pingin hati saya tenang. Saya butuh puasa untuk melatih menahan diri. Nah, ini level kebutuhan. Sudah lebih bagus daripada kewajiban meskipun ada pamrihnya.
Pamrihnya apa? Kebutuhan. Ada yang kau inginkan. Nah, yang paling tinggi itu level cinta. Kalau level cinta ini sudah tidak memikirkan dirinya lagi. Orang mencintai itu kan tidak egois. Yang difikirkan adalah yang dicintai. Maka ini disebut level paling tinggi. Kadang orang menyebutnya ikhlas. Jadi, mengapa engkau sholat? Allah suka kalau saya sholat. Semuanya lillahi ta'ala, hanya untuk Allah saja. Nah, ini level ketiga. Jadi kesadaran kita tadi yang basyariyah, insaniyah, ilahiyah itu ada di level kewajiban, ataukah level kebutuhan, ataukah level cinta. Mari kita muhasabai. Kalau kita merasa semua ini beban dalam hidup kita, berarti levelnya masih kewajiban. Kalau kita masih punya banyak pamrih-pamrih yang lain selain Allah, selain lillahi ta'ala, levelnya kebutuhan. Tapi kalau kita sudah tidak egois memikirkan apa yang saya dapat, keuntungan apa yang saya peroleh, berapa pahala yang saya panen, yang penting Allah ridho padaku, levelnya level cinta. Nah, kesadaran inilah nanti yang kita manifestasikan dalam hidup. Ya bentuknya dua, dia dalam bentuk niat dan amal. Dilaksanakan dan niat. Kalau orang kewajiban, niatnya ya level kewajiban. Kalau orang kebutuhan, niatnya level kebutuhan. Saya sedekah biar dapat balasan dari Allah 70 atau 700 kali lipat. Itu levelnya level kebutuhan. Tapi kalau lillahi ta'ala, niatnya ya level cinta. Cara memahaminya begitu. Nah, ayo kita muhasabai kebaikan-kebaikan kita. Tindakan-tindakan yang kita anggap kebenaran, kebaikan yang selama ini kemarin-kemarin kita jalani, itu jenis kebaikan basyariyah, ataukah insaniyah, ataukah ilahiyah. Kemudian kita jalankan kebaikan itu sebagai kewajiban, atau untuk memenuhi kebutuhan, atau representasi dari cinta kita kepada Allah. Nah, ini mari kita muhasabah ya, level yang saya sebut pertama berarti level yang rendah, tambah naik, tambah tinggi. Kalau yang kejahatan, keburukan, ya tidak kita sebut di sini. Kalau teman-teman masih menemukan keburukan, ya berarti itu pertama-tama yang harus dibersihkan. Tidak saya bahas, berarti itu levelnya belum sadar. Makanya butuh pengetahuan. Kalau orang sudah tahu, biasanya sadar.